Wow, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Tank Top Master dan Deep Seeking adalah dua karakter kuat yang ada di dunia One Punch Man. Kedua karakter itu juga sama-sama mengandalkan kekuatan fisik dalam menghadapi lawan-lawannya. Namun, andai mereka berdua diadu dalam suatu pertempuran, siapa yang bakal menang? Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi yang didukung berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada, serta mengandung unsur spoilernya juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori andai Tank Top Master bertarung melawan Deep Seeking, siapa yang akan memenangkan pertempuran. Penasaran bagaimana detail teorinya? Mari kita bahas. Tank Top Master adalah salah satu pahlawan terkuat di dunia One Punch Man. Sebagai pahlawan kelas S, dia berada tepat satu peringkat di atas Puri-Puri Prisoner. Tank Top Master memiliki timnya sendiri bersama para saudaranya yang biasa disebut sebagai Tank Toppers. Namun dari para Tank Toppers itu, Tank Top Master lah satu-satunya pahlawan Tank Top terkuat. Dan dia juga berperan sebagai pemimpin dari tim tersebut. Di animenya sendiri, kekuatan Tank Top Master diperlihatkan pertama kali saat anime One Punch Man season 1 kemarin. Dia mampu mengangkat dan melemparkan bongkahan reruntuhan hanya dengan satu tangan saja. Kehebatan bertarung dari Tank Top Master semakin diperlihatkan saat dia bertarung melawan Garo di anime season 2 kemarin. Dia mampu menggetarkan tanah dan membuatnya menjadi retak hanya dengan sekali pukul. Tidak sampai di situ, Tank Top Master juga sempat berhasil menghempaskan Garo dengan menabrakkan badannya. Walaupun pada akhirnya Tank Top Master harus mengakui kekuatan Garo setelah dia menggunakan jurus bela diri yang Garo pelajari saat berguru kepada Silver Fang. Deep Seeking atau bisa disebut Raja Monster Laut Dalam adalah salah satu monster yang muncul di anime One Punch Man season 1 kemarin. Monster satu ini amat sangat kuat. Dia memiliki level bencana iblis. Banyak dari para pahlawan yang tak mampu menghadapinya, termasuk Stinger dan Max. Bahkan pahlawan kelas S seperti Puri-Puri Prisoner juga tak mampu menghadapi monster satu ini. Genos sempat bertarung sengit melawan si monster. Namun karena kelengahannya dan dia berusaha melindungi warga, membuat Genos akhirnya dapat dikalahkan si monster dengan sangat mudah. Bisa dibilang Raja Monster Laut Dalam adalah monster dengan level bencana iblis yang istimewa. Karena saat kemunculannya tidak banyak dari pahlawan kelas S yang mampu menghadapinya. Bahkan Genos dan Puri-Puri Prisoner saja berhasil dia kalahkan. Namun ada pertanyaan, andai diadu dalam suatu pertempuran antara Tank Top Master melawan Deep Seeking, kira-kira siapa yang bakal menang? Mimin rasa cukup sulit menentukan siapa yang akan memenangkan pertempuran. Seperti yang Mimin katakan sebelumnya, Deep Seeking adalah monster level bencana iblis yang istimewa. Jika kalian perhatikan, Deep Seeking menjadi jauh lebih kuat saat dia berada di dalam air atau saat sedang hujan. Ukuran tubuhnya menjadi semakin besar, gerakannya menjadi semakin cepat, dan serangan yang ia lancarkan menjadi jauh lebih mengerikan. Selain itu, Deep Seeking juga memiliki kekuatan regenerasi. Apalagi jika turun hujan, kekuatannya akan menjadi berlipat ganda. Hal itu semakin terbukti saat Puri-Puri Prisoner yang mencoba memukul wajah si monster hingga bengkong. Namun beberapa saat setelah itu dengan kekuatan regenerasi wajahnya kembali seperti semula. Selain itu kecepatannya juga jauh lebih mengerikan. Apalagi saat dia beradu kecepatan dengan Sonic. Saat itu karena sedang hujan, Deep Seeking bahkan berhasil menangkap buronan lincah itu. Walaupun pada akhirnya Sonic dapat melepaskan diri dengan jutsu yang dia punya. Lalu setelah itu malah kabur. Kalau pertempuran antara Tank Top Master dengan Deep Seeking terjadi di daratan, Mimin yakin Tank Top Master akan memenangkan pertempuran. Mengingat pahlawan berotot besar kita satu ini masih lebih kuat jika dibandingkan dengan Puri-Puri Prisoner, baik dalam segi kekuatan dan daya tahan tubuh yang dimiliki. Meskipun Deep Seeking memiliki kekuatan regenerasi, namun dengan kekuatan yang Tank Top Master miliki dan daya hancur yang dia keluarkan, itu akan membuat kekuatan regenerasi dari Deep Seeking menjadi tidak begitu berarti. Dan pada akhirnya Deep Seeking lah yang akan kalah. Akan tetapi berbeda cerita jika pertempuran mereka terjadi di daratan namun dalam keadaan hujan. Saat itu kekuatan dari Deep Seeking yang sesungguhnya akan keluar.
Mimin rasa jika hujan level bencana, Deep Seeking akan naik dari iblis menjadi level bencana naga. Maka dari itu, seperti yang Mimin katakan tadi, tidak banyak pahlawan kelas S yang dapat menghadapi monster raksasa satu ini. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, jika Tank Top Master bertarung melawan Deep Seeking saat keadaan hujan, kemungkinan Tank Top Master akan cukup mampu menghadapinya. Namun kemungkinan pahlawan berotot kita satu ini untuk menang cukup kecil, walaupun sebenarnya Tank Top Master juga memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Akan tetapi semua itu menjadi tidak begitu berarti dengan kekuatan regenerasi yang Deep Seeking miliki, apalagi dalam keadaan hujan. Otomatis kecepatan regenerasinya menjadi sangat cepat. Makanya di animenya dulu meski saat hujan deras sekalipun Saitama berhasil membunuh si monster. Jika kalian perhatikan, salah satu alasannya karena Saitama berhasil memukul Deep Seeking tepat ke arah jantungnya, bahkan sampai berlubang. Hal itu langsung membuat si monster mati seketika, sehingga dia tidak sempat meregenerasi tubuhnya lagi. Sebenarnya Tank Top Master masih memiliki peluang untuk mengalahkan Deep Seeking guys, asalkan dia bisa mengalahkan si monster seperti yang dilakukan Saitama, yaitu berhasil membunuh sebelum Deep Seeking melakukan regenerasi. Tapi pertanyaannya sederhana sih, memang apa bisa Tank Top Master mengeluarkan pukulan sebesar Saitama? Jangankan besar, anggap aja mendekati pukulan normal yang Saitama lancarkan deh. Kok kayaknya sulit ya guys. Kalaupun berhasil melancarkan pukulan terbesarnya ke arah si monster, kemungkinan Deep Seeking cuma terluka dan terhempas saja, nggak sampai menembus tubuhnya kayak apa yang Saitama lakukan. Terlebih saat hujan, Deep Seeking menjadi lebih cepat. Besar kemungkinan Tank Top Master malah bakal dihajar habis-habisan dengan kombinasi serangan dan kecepatan yang si monster miliki. Kalau ada pertanyaan, bagaimana jika pertempurannya Tank Top Master melawan Deep Seeking berada di dalam air, yang notabene adalah habitat dari si monster yang sesungguhnya? Jawabannya simple sih guys, Tank Top Master bakal auto kalah. Hehehe. Kayaknya kalau pertempuran di dalam air itu hampir semua pahlawan tidak akan ada yang mampu bisa bertahan, kecuali si botak Saitama. Walaupun sampai detik ini juga belum pernah terjadi di dunia One Punch Man tersaji pertempuran di dalam air. Tapi terlepas dari itu semua, di kenyataannya sendiri Tank Top Master tidak pernah bertemu dengan monster Deep Seeking. Dan Deep Seeking sendiri yang pernah mencicipi pertarungan melawan pahlawan kelas S cuma bertemu dengan puri-puri Prisoner dan Genos saja. Itu pun saat Genos yang tubuhnya belum di-upgrade seperti sekarang ini. Kalau bertarungnya dengan kondisi Genos seperti sekarang ini udah beda lagi ceritanya. Oke guys, itu tadi teori andai Tank Top Master bertarung melawan Deep Seeking atau Raja Monster Laut Dalam. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya tambahan atau mungkin mau menyanggah pendapat dari Mimin? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.